kupas tuntas tentang mesh. Ya. Oke. 4.200.000 lebih terjangkau. X Pro 6.300.000. Paling murah di 30 jutaan. Harganya 29.450.000. 288 juta. 288 juta. Welcome back teman-teman di channel biliar kesayangan kita semua, tentunya Biliar Sports Media, dan balik lagi bersama gue JK, dan gue masih bersama Koteo, owner dari MGI Q Sports. Nah, di depan kita ini udah banyak semua peralatan mesh ya. Iya. Jadi tentunya konten kali ini kita akan bahas kupas tuntas tentang mesh. Mesh, ya. Oke, sekarang gue mau tanya dulu nih kok. Kalau mesh nih sejarahnya sebenarnya gimana sih? Eksklusif. Jadi nih. gini, tadi kan udah sempat dibahas Kazunori Miki. Kazunori Miki tuh generasi ketiga. Generasi pertamanya itu tuh tahun 1950. Miki, ini namanya Miki kan perusahaan Miki. Miki Company itu adalah perusahaan mebel. Mebel itu perusahaan kayu. Jadi bikin kursi, bikin meja, lemari, pintu. Oke. Nah, itu generasi pertamanya. Lanjut ke generasi kedua 1960, itu papanya Kazunori, namanya Yuji Miki. Orangnya masih ada, umur 85, masih sehat banget, setiap hari masih ke pabriknya mesh. Di Jepang? Di Jepang, oke. Dulu 1960 itu dia kerja, dia kan pengalaman di kayu kan, sama dulu papanya si Yuji. Jadi waktu dia 1960, dia kepikiran bahwa stick biliar ini dia mau coba produksi, karena dari kayu gitu. Tapi dulu 1960 stick biliar nggak kayak gini, nggak kebelah dua begini. Namanya one piece model. One piece model tuh artinya shaft sama batnya nyambung. Jadi satu. Kan seperti kalau ke biliar-biliar yang udah agak lama, biliar tua, meja-mejanya yang tua, sticknya jadi satu, nggak bisa dicopot. Nggak ada join-joinan tuh ya? Nggak ada. Itu bener-bener one piece model. Jadi dulu 1960 belum ada yang tahu dia. Dia coba jual gitu kan, perlahan-perlahan, akhirnya sampai 5 tahun ke depan dia ada yang mulai kenal dia. Akhirnya dia mulai kembangkan untuk dia supply ke merek-merek terkenal. Oh, disupply ya? Dia supply, dia bikinin stick biliarnya gitu. Merek-merek terkenal contohnya Adam Q's. Adam Musashi itu? Itu yang dari Jepang. Dia yang bikinin sticknya. Pabriknya mesh berarti? Dulu belum mesh. Dulu masih Miki Company, masih tahun 65. Terus Longoni Q's, Buffalo Q's itu dia yang produksi. Gitu. Brand-brand besar tuh ya? Brand-brand besar, dia yang produksi. Terus akhirnya mulai rame, sampai 1 tahun dia produksi 240.000 stick biliar. Tapi yang satu piece saja gitu ya, jadi sederhana pasti. Nah itu jalan sampai tahun 80, 90, tahun 95, sebenarnya Kazunori udah bantu dari tahun 80-an. Gitu. Tapi di tahun 95 Kazunori kan papanya udah mulai tua, dia bilang nih lanjutin deh, jadi dikasih ke pemimpinannya semua. Warisan. Dia kepikiran kenapa dia bikinin orang terus, kenapa nggak bikin sendiri stick biliar yang kreasinya dia. Sebab kalau misalnya kreasinya orang kan, orang itu pesan mau spesifikasi A, B, C, dia mesti ikutin. Walaupun dia ngerasa ini ganjel nih rumusannya, tapi dia mesti ikutin. Nah karena banyak yang ganjel begitu, dia ngerti ada satu rumusan yang lebih baik. Tahun 95 dia stop untuk bantu orang bikin supply. Dia bikinlah mesh Q's. Itu ini tahun 95. 95, berarti mesh Q's lahir di 95. Tahun 95. Tetap namanya Miki Company, cuman dia kasih brandnya namanya mesh. Nah di PT-nya lah Miki Company. Tetap gitu ya? Miki Company sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu Miki Company masih ada. Nah mesh ini keunggulannya ya karena rumusan yang tadi diganjel itu dijadiin satu sama Kazunori, jadilah stick mesh ini. Produk-produk awalnya UJ series, PUJ series, itu tahun-tahun 98 gitu, tahun 2000. Tahun 2003 baru kepikiran untuk bikin Exit. Jadi Exit itu tuh bukan perusahaan yang berbeda, cuman brandnya aja, sama kayak Toyota dan Lexus. Kalau Toyota itu yang boleh dibilang entry level, Lexus yang kelas atasnya. Bukan artinya Toyota tuh jelek. Toyota kan banyak yang pakai kan di jalanan cukup. Cuma kalau untuk orang yang mau lebih bisa ambil Lexus.
Percis Toyota sama Lexus kan Jepang. Ini mesh sama Exit juga Jepang. Mesh sama Exit ya berarti ya. Kenapa Exit itu eksklusif? Karena dulu waktu tahun 2003 dia launching, kita boleh custom. Custom tuh boleh tulis nama, boleh pilih kayu, boleh pilih inlay. Gitu. Boleh sesuai keinginan kita. Kayak Rolls Royce ya itu ya. Custom tuh ya. Custom. Makanya dari dulu pun nunggunya Exit itu tuh 1 tahun dari custom. Iya. Jadi yang gua denger nih, Exit memang juga bisa dijadikan salah satu produk investasi ya? Iya. Bener ya? Itu kenapa sih alasannya? Jadi bukan karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa kualitas gitu, pilihan kayu, desain, inlay-nya itu nggak bisa dipungkiri. Tapi balik lagi ke supply demand-nya. Karena permintaannya banyak atas kualitas tadi, sedangkan yang di Jepang itu produksinya cuman let's say ya, kita 1 bulan tuh cuma bisa 20 piece Exit. 1 bulan, boleh kita bilang begitu. Cuman kan orderannya kan ribuan. Berkali-kali lipat ribuan ya. 1 bulan. Jadi ya gitu. Jadinya makanya tunggunya lama. Jadi prinsip supply demand-nya ya. Kalau dari Mesh sendiri, prestasi di dunia yang paling tinggi kira-kira udah pernah dicapai apa sih? Nah, waktu dia Kazunori ini bawa Exit itu masih segelintir orang gitu untuk yang beli. Cuman hanya orang Jepang, namanya kan brand Jepang, yang diketahuinya sama orang Jepang. Ketika tahun 2005-2006 Kazunori ada satu expo namanya BCA Expo. Juga lanjutan expo ini ada namanya International ICCS gitu, International Stick Edition gitu. Nah di ICCS ini terbitlah Exit yang seriesnya namanya Kokai. Kokai itu bahasa Jepang artinya Voyager. Voyager tuh kalau bahasa Indonesianya tuh pelaut. Seperti apa ya, kita pergi gitu, pergi kemana untuk melaut untuk cari uang gitu. Itulah Kokai. Nah, dengan dibawanya ke Amerika ke Expo dan pertunjukan stick itu, Kazunori menang atas stick tadi itu, inlay-nya bagus, pilihan kayunya bagus gitu. Dari situ mulailah namanya naik. Jadi tadinya yang jualannya cuma di Jepang atau mungkin ada negara-negara yang udah mulai ngambil cuman nggak banyak, sekarang jadi dunia. Dunia udah ngambil sekarang. Kalau mau beli stick mesh nih dari sini doang apa gimana nih kok? Enggak, justru ya? Kalau kita utamanya kita nggak jualan ke end user, artinya ke customer tuh kita nggak jualan. Malah nggak jual ke end user. Jualannya ke dealer gitu. Nah dealer kita tuh di Indonesia ada 4, Jack. Ada 4 Ada ya? 4. Sebenarnya 4 ini top semua lah dealernya. Jadi saya nggak bisa urutin dari 1 sampai 4 gitu. Cuman kalau Abjad aja gitu ya, Amorti Billiard yang pertama. Amorti Billiard bisa ngambil mesh. Bisa beli mesh dari Amorti Billiard. Justru ambilnya dari dia. Amorti Billiard base-nya di Malang. Terus abis itu ada Avenging Sand Pool. Avex Pool. Seperti yang udah kita review sebelumnya. Itu di Jakarta ya. Jakarta Barat. Abis itu Billiards Equipment. Billiards Equipment itu adanya di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Terakhir bukan artinya yang paling jelek, tapi kan abjad aja, Karabau Billiard itu ya seperti kita udah tahu ya, Karabau Billiard ya. Indonesia. Dia base-nya di Batu, Jawa Timur. Di Kota Batu ya teman-teman. Kota Batu, udah besar banget itu ya kalau Karabau mah. Iya. Gitu. Nah sekarang kita mungkin mulai masuk nih di pembahasan produk-produk dari mesh. Dari kayu. Ada kayu, ada karbon. Sekarang yang lagi booming karbon. Perbedaannya sama-sama bagus, cuma dia beda cara mainnya. Kalau karbon ini tuh defleksinya lebih rendah. Tapi kalau dulu untuk pemain-pemain lama yang udah biasa pakai kayu, mau ngerasain bolanya mau dikasih efek, pukulannya mau amorti, mereka prefernya pakai kayu. Lebih prefer pakai kayu. Cuman keuntungannya pakai karbon, kita mau track bola, mau apa itu lebih kuat. Powernya lebih ada. Bahan nggak bohong ya. Jadi kalau saya boleh ngomong, tipsnya adalah kalau kita ngelihat mejanya di lokasi kurang bagus, pakai karbon. Karena dia bolanya jadi lebih jalan. Tapi kalau mejanya masih licin, pakai kayu cukup. Ada tingkatannya nggak sih shaft-shaftnya mesh?
Dulu shaft mesh kan beragam, cuman kan udah discontinue. Kita bahas yang sekarang dijual gitu ya. Kalau shaft kayu tuh ada 2 tipe. Ada Sigma, WX Sigma namanya. Satu lagi X Pro. X Pro ini adalah shaftnya Exit. Sedangkan WX Sigma adalah shaftnya mesh. Jadi kalau kita beli sticknya mesh, dapat shaftnya WX Sigma. Sorry, potong. Aku mau nanya, setahu saya ada yang apa WX 700 ya? Stick yang itu shaft yang lama. Oh, itu udah discontinue. Oh, discontinue. Berarti sekarang ada 2 yang kayu, yang itu tadi ya. Betul. Jadi kalau misalnya shaft yang WX 700 itu perbedaannya ada di speknya, Jack. Oh, ada speknya. Jadi kalau WX 700 dia 12,5 itu diameternya. Tipnya Kamui Ori. Nah, sedangkan yang WX Sigma dia 12,5 itunya juga, tapi Kamui Ori juga. Jadi nggak ada perbedaan. Hanya dulu WX 700 dipakai di bat yang lama, sedangkan WX Sigma di bat yang baru. Gitu. Sebab kan kalau WX Sigma ada Wavy 2. Sedangkan di WX 700 cuman ada Wavy sama United. Itu 2 jenis join itu yang dipatenkan oleh mesh ya? Betul hebat. United dan Wavy ya? Iya, hebat pengetahuannya. Itu memang jadi sekarang ada 3 jadinya. Wavy 2 sama United. Oh iya, di Ignite sekarang ada Wavy 2 ya? Wavy 2. Gitu. Sedangkan kalau X Pro itu tuh sama 12,5 juga diameternya, karena memang paling favorit permintaan 12,5. Tapi dia punya tip tuh Zan yang medium. Medium yang ini. Alasan saya kenapa suka Zan medium, karena ketika stick saya masih baru, masih original, dia dikasih Zan medium, menurut saya udah settingan terbaik. Gitu. Jadi waktu Zan medium saya yang aslinya habis, saya gantinya Zan medium juga. Tapi memang itu balik lagi sama cocok-cocokan lah ya, di tangan betul. Sendiri ya. Memang harus coba. Harus coba. Sip, berarti kita masuk ke yang karbon. Tadi harganya dulu. Harganya kalau WX Sigma 4.200.000 lebih terjangkau karena mesh juga. Yang EX Pro 6.300.000. 6.300.000. Kalau untuk panjang satu varian 29 inci. Enggak. Panjangnya ada 30 inch. Ada 30 inch juga. Panjangnya normal shaft itu kan 29 inch. Ada yang 30 inch karena banyak sekarang pemain yang sukanya panjang. Kayak Efren Reyes juga sekarang sticknya panjang. Bahkan bukan shaftnya tapi batnya dia panjang. Batnya juga panjang. Jadi memang beragam, tapi ini kita yang banyak permintaan pasar adalah shaft yang 29 inch. Tapi kalau yang 30 inch ada perbedaan harga sedikit lebih mahal. Kita masuk ke karbon. Karbon juga ada 29 dan 30 inch. Yang 29 inch itu 9 juta, 30 inch 9.650.000. Berarti kalau misalkan karbon yang mesh itu cuman ada Ignite namanya? Ignite. Jadi memang kita mereknya kita pisahkan gitu. Jadi bukan, kita nggak bilang ini karbonnya mesh, tapi ini adalah Ignite karbon gitu. Cuman ya memang orang pasti selalu bilangnya ini bawaannya mesh gitu kan. Jadi harganya perbedaannya tadi joinnya ada 3 tadi kan, United, Wavy, dan Wavy 2. Beratnya ada beda nggak? United cenderung lebih berat, 4,2 oz. Kita kalau dibilang kan pakainya oz kan. Kalau Wavy 3,8 oz. 3,8 oz yang Wavy. Jadi ini juga tips juga dalam memilih stick mesh. Kalau kita ngelihat stick mesh tuh bukan hanya desainnya, bukan hanya kayunya, cuman joinnya. Kalau kita baca joinnya United, artinya stick tersebut cenderung lebih berat. Jadi kalau orang yang suka sticknya berat, merasa lebih isi pukulannya, bisa ke United. Nanti sticknya pasti akan beratnya 19,5 oz. Tapi kalau saya sukanya stick yang ringan tapi balance tetap gitu ya. Di 18 oz, 18,5 itu bisa Wavy. Terus ini perbedaannya tadi saya mau bahas diameternya. Diameternya kalau tadi kayu 12,5, yang Ignite 12,2. Cuman satu pilihan. Nah, dia juga master tipnya Zan yang medium. Zan medium bawaannya. Bawaannya Zan medium. Gitu. Siap. Berarti langsung masuk ke bagian-bagian yang seru nih ya teman-teman nih. Oke. Mulai dari mana nih? Dari yang paling pojok sini ya. Paling pojok sini boleh. Ini aku bantu geser dikit. Boleh. Kita mulai dari Exit.
Exit ini exit toko, kan makanya ada tulisannya Mickey Group Indonesia, nanti kita shoot ya. Yeah. Ini tipenya 0804. Ya. Ini kenapa exitnya ini berkesan buat saya karena ini pemberian dari Kazunori untuk toko ini. Jadi saya terus jaga gitu, nggak not for sale. Gitu. Ebony base-nya, tapi karena udah lama jadi masih wavy 1. Yeah. Butt cap-nya putih, ini favorit saya juga. Kan ada butt cap yang hitam, ada yang putih. Kalau putih buat saya lebih bersih, cuman gampang kotor. Gitu. Udah gripnya kulit. Gripnya kulit ya. Jadi ebony sama inlay-nya ivory. Ivory kan langka ya. Langka, jadi spesial buat saya. Jadi kalau dilihat dari jauh nih kayak api nih, Jack. Tapi ini nggak ada jualnya nggak? Ada yang dijual nggak ini? Untuk sekarang nggak ada. Nggak ada, stoknya. Berarti ini limited banget nih ya? Iya. Oke, ini limited. Juga cukup berkesan untuk toko ini berarti. Cukup berkesan gitu. Kalau misalkan nih, dijual, kisaran harganya sekarang berapa nih? Dulu MSRP-nya waktu 2018 dikasih ke saya ini 38 sampai 40 juta. 38 sampai 40 juta tergantung pas awalnya. Kurs yen ya. Kita kan belinya yen gitu. Ya, Kalau sekarang 65 juta. Mungkin 65 juta untuk batnya doang, teman-teman. Batnya aja. Tapi memang ini juga ada value-nya tersendiri. Iya. Ya. Oke, gitu. Lanjut kita ke yang mana nih? Lanjut yang kedua, ini Kokobolo. Kokobolo. Nah, ini tipenya 0306. Kokobolo berapa tadi? 0306. Ini exit juga berarti? Exit juga. Ini kalau misalnya inlay-nya ini yang kelihatan seperti kayak diamond itu namanya pawashell, kerang. Pawashell ya? Kerang gitu. Ini Kokobolo tuh base kayunya? Base kayunya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat agak kecoklat-coklatan tuh Kokobolo. Biasanya. Tapi kalau kita lihatnya hitam polos biasanya ebony. Ini gripnya? Gripnya ini kulit. Kulit asli. Kulit asli Jepang. Harganya teman-teman biar tahu. Harganya. Nah kalau yang ini kurang lebih sama. Dia MSRP-nya di sekitaran 38 sampai 40 juta. Ya. Sekarang harganya kalau dijual kalau ada barangnya 50 sampai 55 juta. Wah. Kalau ada barangnya, cuman kan barangnya nggak ada. Ini yang kita pajang di sini bukan barang jual gitu ya. Karena cuman koleksi untuk display aja. Lanjut ya. Lanjut. Ini tadi joinnya apa nih? Ini semuanya Wavy 1. Masih Wavy 1. Generasi lama berarti ya? Iya. Wavy 1. Wavy 1. Nanti saya ajarin juga cara ngeliat Wavy 1 dan Wavy 2. Oh, ada caranya. Ada caranya. Nanti teman-teman nonton makanya sampai akhir. Iya. Oke, saya bantu kok ya. Iya. Ini. Nah, kalau ini exit juga. Ini 161. Kalau boleh saya banyak yang tanya exit itu favoritnya tipe apa? Boleh saya bilang 161. 161 ya. Ini 161 ada yang merah, ada yang biru. Merah biru tuh maksudnya ininya nih. Betul. Warna inlaynya tuh yang kalau ini biru. Sama juga ini pakai pawashell karena kerang gitu. Base-nya ebony. Base-nya ebony. Butt cap-nya sama seperti yang saya suka putih. Kalau untuk tipe kayu tertinggi sekarang tetap ebony kan? Ebony sama Kokobolo nomor itu nggak bisa kita satu duain. Tetap maksudnya satu beriringan. Gitu. Ini barangnya nggak ada juga. Nah ini terbukti karena favorit. Jualan di tokonya 60 sampai 65 juta. Jualan di luarnya 80 sampai 85 juta. Harga resellnya tuh ya? Resellnya. Wah. Gitu. Ada teknologinya nggak sih kalau buat mesh gitu? Ada. Nanti kita lampirin bahwa mesh sama exit itu tuh ada perbedaan dari cara mereka produksi. Oh, ada bedanya. Ada perbedaannya. Itu perbedaannya itu ada teknologi A dan teknologi B. Dibedakan dari mesh sama exit. Berarti nanti kita cantumin di layar aja ya. Siap. Ini berarti kita next ya? Next. Next ke exit dulu. Oh, exit dulu. Habisin exit. Sembari saya mau ajarin joinnya, cara lihat join. Ini exit polos. Polos nih. Ini tipenya TR. Strip E, TR itu adalah cincang rose, kayu cincang rose yang coklat ini. E-nya itu ebony. Jadi setiap exit yang ada stripnya, garis miringnya, selalu reples. Oh gitu. Jadi replesnya itu yang di samping garis miringnya selalu yang ada di sininya. Ini eboninya, ini cincang rose. Sorry, potong.
Nanti teman-teman di rumah kalau misalkan pengen tahu detailnya itu bisa lihat informasinya di websitenya. Bisa. Di websitenya. Jadi teman-teman kalau tipe-tipe di sini ada yang suka atau kalian lagi pengen nyari batnya mesh atau exit, kalian bisa ke websitenya berarti bisa, ya. Bisa. Oke. Lanjut. Sekarang saya mau kasih tahu harganya. Harga, oke. Biasanya kalau yang exit polos ini paling murah di 30 jutaan. Oh. 30 jutaan itu kalau yang ada gripnya. Jadi yang ada gripnya lebih murah, Jack. Yang ada gripnya malah lebih murah. Kenapa? Karena grip itu lebih murah. Kulit ini lebih murah dibanding kita pasang kayu. Oh, kayu lebih mahal dibanding grip kulit begini. Betul. Ya? Oh, kalau ini kan semuanya kayu. Cengli. Jadi kelihatannya nih kok nggak ada gripnya harusnya murah dong. Enggak, justru. Karena dia lebih lengkap kayunya. Lebih lengkap ya. 32 jutaan jadi. Jadi cuma beda 2 juta, cuma dia lebih mahal. Kalau yang ada gripnya 30 juta. Oke. Harga resellnya berapa tuh bisa naik? Kalau polos dia naiknya cuma 10%. Jadi kalau misalnya dia ininya 32 juta MSRP-nya dia bisa jual 35. Oh, oke. Tetap naik lah ya. Tetap naik. Oke. Nah, sekarang perbedaan saya mau kasih tahu cara lihat join Wavy 1 sama Wavy 2. Oke, ada perbedaan ya. Mirip-mirip ya. Nanti kita mirip tapi kelihatan bedanya. Oke. Kalau ini Wavy 2. Ini Wavy 2. Okay. Kalau Wavy 2 ujungnya itu nanti kita shoot dia lebih ada lingkaran. Oh, ini ada kalau yang Wavy 1 ya? Dia patah gitu. Di sininya lurus saja gitu. Iya. Nah, kenapa tadi shaftnya ada Wavy 1 dan Wavy 2? Kalau batnya masih Wavy 1 seperti exit yang toko tadi ini, dia shaftnya harus Wavy 1. Shaftnya harus Wavy 1. Tapi kalau batnya Wavy 2 kayak gini, shaftnya bisa apa aja. Oh ya? Artinya kalau batnya Wavy 2, saya boleh ngomong lebih sempurna. Karena dia bisa masuk ke semua shaft. Ke semua shaft. Kalau yang batnya masih Wavy 1, pilihan shaftnya hanya yang Wavy 1. Oh gitu, beda di situnya. Oke. Mesh kita kebetulan ada barangnya yang lagi high end. High end. Ini dijual? Enggak sih. Ini udah laku juga. Udah laku juga. Cuman kasih lihat aja jadi. Tapi stoknya ada kalau teman-teman ada yang mau. Nggak ada. Oh, nggak ada juga. Stoknya. Susah juga ya nyari barangnya ya. Ini kita mulai dari Ace. Dari Ace, tipe Ace ya? Ace yang kan Ace ada 2180 sampai 2187. Ya. Perbedaannya di kayu dan inlay. Oke. Kebetulan ada displaynya yang 2187. Harganya di 27.050.000. Harga baru ya? Harga baru. Oke. Kalau mesh yang Ace ini kebetulan nasibnya nggak sebagus Exit. Artinya harganya nggak bisa senaik Exit, tapi tetap harganya terjaga. Stabil karena lah kenapa ya? terjaga? Karena stoknya nggak ada. Kalau stoknya banyak, mungkin aja harganya bisa lebih turun. Oke. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah bahwa kalau Ace 2187 bentuknya udah komplit, ada inlay. Udah lengkap, bentuknya udah keren. Sedangkan tadi kalau Exit yang polosnya harganya lebih mahal. Cuman yang tadi lagi produksinya itu beda teknologi. Jadi cara dimaininnya itu lebih enak yang Exit. Secara playnya ya. Pas kita pakai lebih enak yang Exit. Cuman untuk dilihat lebih enak yang ini. Jadi balik lagi ke preferensi masing-masing. Boleh nih, kapan-kapan cobain Exit lah untuk main lah. Iya. Ini yang mesh ya. Kebetulan ada lagi mesh ini Mika Immonen. Karena MI ya. MI. Ini barang baru juga. Kita jualannya baru ya. Ini seperti yang punya Cisusi yang baru bukan? Betul. Betul. Ace ini ya. Iya. Oke. Dia juga kemarin baru beli ya. Iya, baru beli dia. Kalau MI ini kepanjangannya Mika Immonen. Mika Immonen itu kan pemain dunia. Iya, betul. Itu kalau boleh dibilang tuh pemain pertamanya mesh. Jadi generasi awalnya mesh tuh. Betul, di tahun 2002 Mika Immonen. Jadi udah sama kita tuh udah 20 tahun. Saya baru setahun tuh, dia udah megang mesh dia ya. Iya, 20 tahun. Gitu. Jadi dibikinin serinya MI1, MI2, MI3. Oke. Ini yang kebetulan yang ada ini MI3. MI3. Harganya 29.450. 29.450. Betul. Harga baru. Jadi kalau boleh saya rangkum, mesh paling murahnya tadi yang entry level di 8,5 juta. Paling mahalnya di MI3. MI3 ya? 29.450. Oke. Sedangkan Exit paling murahnya yang polos 30 jutaan. Iya.
paling mahalnya sampai sekarang saya bisa pernah jual tuh namanya Exit Miyabi. Exit Miyabi. Miyabi itu cuman limited, cuman ada 20 di dunia. Cuman ada 20 di dunia. Jadi setiap negara dapatnya satu. Harganya 288 juta. 288 juta. Sekarang Exit Miyabi di Indonesia ada di Pak Chandra Putra yang tadi menang award ya. Betul. Terbukti sekarang kita kalau mau cari Exit Miyabi itu harga resellnya 30.000 sampai 40.000 US. Jadi kisarannya 450 juta sampai 600 juta. Naik lagi sekarang. Double. Double. Berarti teman-teman kita udah kupas tuntas ya dari Koteo tentang mesh. Kita masih akan bahas di konten selanjutnya stick jump dan stick break-nya mesh. Kita juga akan mau bahas tasnya mungkin Holy Case kali ya. Holy sama Mirai. Tuntas juga. Teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen di bawah kira-kira kalian pengen nanya-nanya apa nih tentang mesh, dan juga share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe juga channel Billiard Sports Media untuk support kita biar kita bisa semakin semangat bawain konten biliar untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dadah.